masuk IT itu gara-gara pas zaman SMA ikut Olimpiade dulu. Kan nggak suka pelajaran IPA apapun tuh, kayak biologi, matematika itu jelek semua lah udah. Karena dulu ikut Olimpiade Sains dan untungnya menang waktu itu di kabupaten, untungnya loh. Saya juga bingung kenapa menang. Ya udah, terus mau pilih apa kan? Jurusan-jurusan lain kayaknya terlalu IPA banget gitu kan. Ya udah milih IT aja, pilihan paling aman gitu. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT people, welcome back to Podnet, podcastnya Coursenet. Nah, hari ini spesial banget karena kita kedatangan narasumber yang keren banget. Udahlah ya, pasti kamu udah pada tahu nih karena dari judulnya. So, hai Kak Audi. Halo. Apa kabar Kak? Baik. Sibuknya apa nih sekarang? Sekarang sibuknya kerja aja sih. Kerja aja ya. Nah, IT people, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Kak Audi ya, mungkin Kak Audi bisa perkenalan dulu nih sama IT people di rumah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Audi. Saya ini sebelumnya pernah belajar di Coursenet tahun 2015. Ya, awalnya tahun 2015 sampai tahun 2017. Sekarang tahun 2022, sekarang udah lumayan sih kerja kesana kesini lah, lumayan industri macam-macam lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Kerjanya di mana tuh Kak? Di e-commerce sekarang. Boleh sebut mereknya? Ya itulah. Ya itulah, masih dirahasiakan ya. Iya. Tapi adalah salah satu, kalau Veda tahu ya, setahu Veda itu salah satu startup unicorn di Indonesia ya Kak ya. Oke. Nah, di e-commerce tersebut itu Kakak bekerja sebagai apa nih? Saya sebagai software engineer. Software engineer. Betul. Di startup unicorn, luar biasa, lulusan Coursenet lah IT people. Nah Kak Audi boleh tahu nggak nih ceritanya Kak Audi dulu, kenapa sih Kak Audi memutuskan untuk terjun nih ke dunia IT gitu? Sebenarnya dulu jujur aja nggak pernah kepikiran sih untuk jadi IT ya, karena masuk IT itu gara-gara pas zaman SMA ikut Olimpiade dulu. Kan nggak suka pelajaran IPA apapun tuh, kayak biologi, matematika itu jelek semua lah udah nilainya. Oh oke, berarti berawal dari ikut Olimpiade di SMA gitu. Betul. Ya Kak. Nah kalau untuk kuliahnya nih Kak gimana tuh? Jadi sebenarnya saya tuh juga milih jurusan kuliah juga, saya nggak tahu juga mau jadi apa gitu. Kayaknya problematika semua orang nggak sih Kak? Betul. Kayak waktu lulus kuliah tuh, aduh bingung mau jadi apa gitu. Ternyata Kak Audi juga merasakan. Iya, jadi karena dulu ikut Olimpiade Sains dan untungnya menang waktu itu di kabupaten. Untungnya loh, saya juga bingung kenapa menang. Menang, ya udah, terus mau pilih apa kan? Jurusan-jurusan lain kayaknya terlalu IPA banget gitu kan. Udah jeblok lah pokoknya, nilainya banyak gitu. Padahal anak IPA ya Kak? Iya, padahal anak IPA. Ya udah milih IT aja, pilihan paling aman gitu sekali lagi. Kak, tadi kan Kakak sempat mention nih, Kakak tuh alumni Coursenet kan? Nah itu Kakak waktu dulu daftar itu waktu kapan tuh? Waktu kuliah atau? Pas pertama kali baru masuk kuliah kan saya agak buta juga sebenarnya kuliah. Di situ kok Alvin itu mengajarkan kayak basic IT gitu lah, basic coding yang paling basic banget gitu. Saya lihat juga seru gitu kan orangnya. Terus dia kayak nawarin program les pelajaran basic gitu lah. Iya. Dan waktu itu mungkin karena tahun 2015 baru kan. Saya juga agak lupa waktu itu bayar berapa. Cuman satu semester itu cuman bayar berapa? Nggak sampai 200.000 apa. Bayangin 6 bulan bayar 200-an ribu doang. Berarti sebulannya cuman berapa itu? Oke, itu zaman dulu ya. FYI dulu. Nih IT people, Kak Audi ini adalah salah satu alumni Coursenet yang paling awal banget tahun 2015. Nah itu tahun pertamanya Coursenet lahir gitu. Nah ini nih salah satu senior. Dan sekarang alhamdulillah ya Kak sudah bisa berkarir di dunia IT sebagai software engineer ya Kak ya. Luar biasa. Kak boleh tahu nggak nih Kak, waktu kuliah Kakak kan nggak mendapatkan murni pelajaran coding semua kan Kak. Sedangkan Kak Audi pengennya belajar coding gitu kan. Nah akhirnya memutuskan untuk untuk ambil kursus di Coursenet. Sekarang nih Kak, pelajaran apa sih yang benar-benar kepake banget sampai Kakak jadi software engineer? Waktu itu untungnya pelajaran basic yang diajarin Coursenet itu yang kepake sampai sekarang sih, kayak algoritma gitu kan, database, OOP waktu itu object oriented kan, berbasis
programming berbasis objek itu kepake semua sih, dan ya waktu itu diajarin Ko Alvin sih rata-rata, dan ya, thank you banget tuh waktu itu nyelamatin karir banget. Padahal saya juga nggak yakin itu apa lulus jadi IT atau menyeberang ke manajemen waktu itu. Gitu. Akhirnya jadi IT ya iya, Kak ya? untungnya aja jadi Luar IT biasa. waktu itu. Keren banget. Nah Kak, ngomong-ngomong soal pelajaran-pelajaran yang yang kepake sampai sekarang, dan Kakak sekarang sebagai software engineer. Nah Kak, boleh dong ceritain sebagai software engineer di perusahaan unicorn, bisa dikatakan terbesar ya di Indonesia, itu tuh tanggung jawabnya apa aja sih Kak? Sebenarnya mungkin karena udah itu juga kan, teknologi udah lumayan bagus juga kan. Banyak sih, karena software engineer itu kan ya mungkin masih ada pembagian lah kayak antara front end dan back end. Cuman walaupun back end sekalipun kita juga masih otak-atik database kadang-kadang kayak ada sedikit ya mainin config yang berhubungan dengan server gitu. Terus apalagi ya, banyak sih, bahkan ke orang-orang bisnis pun juga masih berhubungan. Bisnis kan juga kebagi juga tuh, ada yang bagian produk, ada yang pure bisnis gitu kan. Jadi banyak lah, bukan hanya dari segi teknologinya aja, luas banget. Dari semua pekerjaan, job desk-nya sebagai software engineer, apa sih yang paling favorit nih, yang menurut Kak Audi? Ya sebenarnya dari semua software engineer yang mungkin akhirnya nemu tuh passionnya setelah bertahun-tahun kan, ya melahirkan suatu fitur di e-commerce tersebut yang dipakai banyak orang lah gitu. Oh iya? Betul. Berarti itu pencetusnya Kak Audi? Enggak sih, saya cuman yang ngerjain codingnya aja. Biasanya yang mau bikin apa itu dari tim bisnis gitu. Tapi dari tim bisnis kan mungkin kadang ada yang kurang nih pendekatannya. Nah nggak saya doang, ada timnya juga, bareng-bareng kita bikin tuh misal fitur apa gitu. Yaudah kita rembukin bareng-bareng, abis itu saya yang bikin gitu. Wah, luar biasa, keren banget kan IT people. Betul. Nah Kak Audi, ngomong-ngomong soal coding, pasti nggak jauh sama namanya bahasa pemrograman ya kan Kak? Kalau di dunia IT sekarang, apalagi terutama di startup unicorn ya, Veda percaya banget bahwa IT people yang sekarang lagi nonton itu pengen nih berkarir seperti Kak Audi ke depannya gitu kan. Mungkin boleh dong Kak di-share kira-kira bahasa pemrograman apa sih yang paling tidak itu dikuasai untuk beberapa startup di Indonesia terutama gitu Kak. Ya kalau untuk software engineer sendiri itu ada banyak bahasa pemrograman. Mungkin ibaratnya kalau bahasa pemrograman ini chance untuk dapat kerjanya banyak lah gitu. Nomor satu udah pasti Java ya. Java mungkin kalau dicari-cari kerja itu salah satu terbanyak lah pekerjaan. Dan nomor kedua yang kalau startup kebanyakan pakai Golang sekarang. Oh Golang. Iya, kebanyakan buatan Google. By the way, Golang ada di Coursenet loh. Jadi kalau kamu mau belajar Golang langsung aja belajar di Coursenet gitu. Pertama Java, kedua Golang. Selain itu ada lagi nggak Kak? Ya mungkin PHP Laravel juga masih dipakai. PHP Laravel. PHP Laravel masih dipakai. Oke. Berarti paling nggak sekitar itu ya Kak ya, di kalau untuk startup unicorn di Indonesia gitu. Betul. Ya Kak ya. Oke. Kak Audi, kemarin aku sempat kepo-kepo di LinkedIn-nya Kak Audi. Kak Audi tuh ternyata punya hobi musik ya? Betul. Nah, dan kalau nggak salah aku lihat sertifikasi musiknya tuh udah tingkat level tinggi banget tuh gitu. Betul. Nah, kenapa nih bisa dari musik ke IT gitu Kak? Kenapa saya nggak yakin juga dengan akan jadi IT gitu, karena sebelumnya saya tuh mendalami musik itu udah dari zaman SMP sebetulnya. Mungkin kalau dalam dunia musik baca partitur musik gitu kan yang kayak not balok gitu kan, itu ngerti lah gitu. Terus teori-teori musik mungkin kayak musik composition gitu kan. Terus kayak rekaman, dulu saya juga udah pernah rekaman, nyoba-nyoba ya walaupun nggak sukses juga. Rekaman gitu kan, tapi ngeliat kayak dicolok kemana interface gitu kan, itu udah paham juga. Terus nyeting alat udah ngerti, intinya lumayan sih dulu.
untuk dalam musik juga. Karena dulu ngejar ketinggalan nih Kak, Kak sempat nyesel nggak sih ninggalin musik untuk ngejar ke dunia IT? Nyesel sih, mungkin nggak terlalu menyesali juga sih, karena mungkin kayak emang udah jalannya lah gitu. Ya mungkin kayak ada sempat struggle juga zaman tahun kuliah itu kan 2-3 tahun, ngeliat kayak teman-teman kuliah, teman-teman yang dulu bermusik kan zaman sekolah dulu udah ada yang ikut ajang menyanyi itulah, bahkan ajang-ajang menyanyi, udah bisa nge-produce musik sendiri, bahkan collab dengan youtuber musik. Terus ya banyak lah dari itu, malah ada yang jadi main film sekarang gitu. Jadi kayak ngeliat itu, wah hebat juga ya temen-temen ya. Udah ada, bahkan punya studio sendiri juga ada, kayak wah ini ketinggalan banget nih gitu kan. Cuman mungkin karena ada rasa mau mencoba musik dan gagal kan gitu kan. Ternyata coba aja di IT nih, ternyata untungnya berhasil gitu. Alhamdulillah ya untungnya Kak. Alhamdulillah berhasil. Mungkin kalau nggak ada rasa kayak menyesal itu, mungkin belum sampai sekarang gitu. Ngajarnya mungkin males-malesan gitu belajar. Luar biasa Kak. Untungnya. Kak, selama menjadi software engineer di perusahaan tersebut, achievement terbesar apa yang membuat Kakak tuh happy banget, kayak bangga banget gitu? Apa tuh Kak? Kalau sebagai software engineer sih emang kebanggaannya adalah itu tadi, rilis produk yang dipakai oleh seluruh orang di Indonesia lah gitu. Jadi udah ada tuh UI-nya udah muncul kan. Ya pengiriman mungkin instan selama berapa waktu gitu kan. Iya. Ya udah rilis kan. Udah tahu lah ya, IT people apa kan. tuh. Terus bisa membantu teman-teman ojek online gitu kan, di e-commerce kan. Oh, berarti cluenya yang kolaborasi itunya e-commerce-nya gitu kan. Bisa jadi kan cuman membantu teman-teman iya, ojek online lupa. gitu kan. Iya. Oke, terus apa lagi Kak? Ya itu sih kebanggaannya, jadi kayak membantu banyak pihak lah dengan apa yang dibikin gitu. Boleh nggak Kak ceritain perjalanan dari awal sampai jadi software engineer gitu? Apakah Kakak selalu ada pengalaman IT terus atau enggak gitu? Enggak sih, enggak selamanya IT. Jadi nggak tahu ya, mungkin apakah berapa puluh tahun lagi akan nyebrang lagi nih, nggak tahu juga nih. Iya. Tapi nggak tahu ya, akhir-akhir ini kayaknya selain baca-baca IT, kayak senang aja baca-baca kayak nggak tahu ya apa ya, kayak politik, sejarah. Gitu. Waduh. Banyak sih, kayak dari sejarah tiba-tiba agak nyemplung ke filosofi, dari filosofi agak ke ekonomi gitu. Ke fisika, kuantum fisika. Banyak ya. Kak Audi. Yeah. Menurut Kak Audi nih, perkembangan karir atau prospek karir seorang software engineer di Indonesia itu seperti apa sih Kak untuk kedepannya? Pastinya akan lebih bagus lah. Maksudnya kalau kita lihat dunia perstartupan Indonesia aja tuh mulai tahun-tahun 2010 tuh udah mulai membaik lah. Kayak dulu kan kayak cerita-cerita banyak dari founder-founder yang udah jadi unicorn kan, mereka untuk cari dana aja itu susah zaman dulu. Belum ada yang namanya venture capital kan. Nah kalau sekarang udah ada tuh, orang dengar istilah VC atau venture capital aja kayak udah familiar gitu. Zaman dulu nggak ada, kayak modal itu harus ke orang yang antara kaya banget atau ke orang-orang ke perusahaan-perusahaan yang emang udah settle gitu, minta ya ada perjanjian atau apa gitu lah, pitching. Jadi sekarang karena udah banyaknya startup gitu kan, udah otomatis job pun juga akan makin banyak gitu. Berarti prospek karirnya tuh bisa dikatakan luas dan cemerlang. Betul, ya Kak Audi. Betul. Ya. Kak Audi, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Ada pesan nggak untuk IT people di rumah yang ingin mengawali karir di bidang IT nih? Kira-kira apa nih Kak? Pertama, coba cari dulu deh IT itu seperti apa gitu kan. Maksudnya belum tentu juga orang yang di IT itu akan sukses gitu. Belum tentu loh, belum tentu ya. Mungkin kayak cari tahu dulu kayak prospeknya seperti apa di dalam IT itu, kayak kamu ada visi apa, ingin membangun apa gitu pertama kali kan. Terus kalau misalkan mau membangun apa nih,
Terus cobain dulu tuh yang namanya coding. Kalau coding ternyata nggak suka gitu, tapi pengen bangun produk, mungkin bisa ke sisi bisnisnya. Tapi kalau ternyata suka coding, suka bangun produk, udah fix kamu adalah cikal bakal software engineer tuh. Anak IT sejati. Betul. Udah habis itu kalau udah software engineer, udah belajar lah apapun itu. Berarti intinya software engineer itu tidak jauh-jauh dari perkodingan duniawi. Betul, pasti nggak akan. Oke deh, IT people. Nah, ini adalah salah satu contoh nih. Kak Audi adalah salah satu alumni Coursenet yang sudah sukses berkarir di bidang software engineer. Jadi kalau kamu mau mengawali karir, tidak ada salahnya ya Kak untuk mengikuti kursus-kursus IT. Dulu kan kemarin Kak Audi juga sempat mention di awal kalau di kuliah itu nggak selamanya mata kuliahnya itu tentang coding, bahkan kurang ya Kak ya. Maka dari itu Kak Audi memutuskan untuk belajar di Coursenet. Nah, kalau misalnya IT people merasa kayak gitu, mending gak usah ditunda-tunda, langsung aja ikut belajar di Coursenet, seperti itu. Oke, Kak Audi, thank you banget loh Kak untuk waktunya sharing-sharing di Podnet, podcastnya Coursenet. Semoga kita bisa collab lagi ke depannya. Oke, IT people, itu aja dari Podnet kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi kamu untuk informasi IT lainnya. See you on the next video. Goodbye. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.